Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua di mana saja berada, jumpa lagi bersama kami Takmir Masjid Imam Rijali Ambon akan mendiskusikan terkait dengan tema filosofi negara di dalam masjid. Ini sebenarnya tema ini menarik kalau kita berbicara tentang filosofi negara dalam perspektif masjid atau kondisi ritual yang ada di dalam masjid. Tema ini kalau kita kaji, kita punya landasan pikirnya itu kembali mengingat sejarah Nabi. Mengapa ketika Nabi hijrah, Allah perintahkan pertama membangun masjid. Ini menarik sekali. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi ini ternyata karena ke depan Allah sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada umat Islam ini, khususnya kepada Rasulullah beserta sahabatnya, bahwa ke depan Allah menjanjikan sebuah kemenangan besar. Nabi akan menjadi pemimpin besar, akan membangun sebuah negara. Bagaimana konsep dalam Islam ini ketika satu kelak Nabi akan menjadi pemimpin atau menjadi kepala negara, dan bagaimana membangun negara? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah cara pandang kepada Nabi, mengawali dengan dibuatnya masjid. Segala sesuatu itu harus diatur di masjid dulu, baru kemudian setelah itu baru dibentuklah negara yang kita kenal dengan negara Madinah. Jadi Pak Dokter, masjid dalam perspektif sekarang ini kita lihat, masjid itu ada dua unsur besar, ada penghulu dan ada takmir. Jadi kalau kita lihat dalam filosofi negara itu sama saja, ini ada legislatif, ada yudikatif. Ya. Kalau kita lihat di dalam masjid itu ada unsur tadi itu ditambah ada kurang satu Pak Dokter, ada itu yaitu rakyat. Rakyat, jamaah. Ya, jamaah itu rakyat. Oh, iya. Jadi tiga ya, penghulu, takmir masjid dan jamaah. Ya. Ketika ritual akan dilaksanakan atau ibadah itu akan dilaksanakan, itu kalau dalam ketatanegaraan itu ada pemimpin upacara, ada pembina upacara, ada peserta upacara. Ya. Begitu ya. Ada juga komandan upacara. Ya. Komandan upacara ini dalam filosofi masjid itu seorang muadzin atau seorang mudim. Ya. Ketika dia mengumandangkan azan, itu berteriak memanggil rakyat bahwa atau peserta upacara, mari sudah saatnya, waktunya kita akan melaksanakan sebuah upacara atau ritual. Ya. Maka rakyat itu dia datang ke masjid atau jamaah datang ke masjid, kemudian pemimpin upacara diambil alih oleh seorang mudim atau muadzin, ya muadzin dengan iqamah, dan pemimpin dari jamaah itu atau imam atau presiden itu maju untuk memimpin sebuah ritual itu atau memimpin acara itu. Nah, sekarang mungkin kita bicara yang lebih awal itu tentang penghulu. Ya. Penghulu ini yang paling penting itu kita bicara tentang pemimpin atau imam. Yang pertama, syarat utama
syarat utama Jadi imam. jadi imam itu punya apa namanya syarat utama itu seperti yang kita lihat syarat-syarat yang ada pada diri Nabi itu sendiri. Ya, Syarat pemimpin. ya, yang pertama itu as-sidiq, harus jujur. Kemudian al-amanah, harus amanah. Al-fatanah, pintar. Dan at-tabligh, pandai berkomunikasi atau orasinya. Orasi bagus. Retorika bagus. Retorikanya bagus. As-sidiq ini dari 4 sifat ini dia turun menjadi sebuah persyaratan gitu. Sebagai seorang pemimpin atau imam Harus ada syaratnya. ada syaratnya. Syarat yang pertama bagi imam untuk imam, pemimpin jadi imam. Ya, syarat yang pertama itu kalau seorang imam itu harus fasih dalam Bacaan Qur'annya bacaan Al-Qur'annya. Fasih ini dikaitkan dengan as-sidiq, ada hubungannya. Harus jujur. Fasih. Kalau seorang imam yang tidak fasih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, maka otomatis Jujur. tidak jujur. maknanya berubah. Maknanya berubah gitu. Misalnya kalau kita baca huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan ilmu tajwid, yang apa yang kita kenal dengan makharijul huruf, itu tempat keluarnya huruf-huruf. Misalnya huruf ba itu bibir atas dan bibir bawah harus ketemu. Kita harus jujur. Kalau kita mengucapkan b, maka kita tidak jujur dengan huruf ba itu. Artinya kalau seorang pemimpin ketika dia membuat sebuah aturan itu keluar dari mulutnya, Harus fasih. perbuatannya itu harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan. Jadi kalau ba. Kalau ya ba, Kalau bilang ba. ya, jangan bilang b. perilaku T. Artinya ketika dia mengucapkan ba, jangan sampai dia perilakunya b. Begitu. Jadi makna tablik itu makna sidik itu adalah mereka harus, kalau dikonversi ke bahasa ini, dia harus jujur ya. Salah satunya harus jujur. Mengucapkan huruf itu harus jujur. Ya. Sehingga apa yang keluar itu berdasarkan tempat Iya. yang Dia itu. keluar melalui tempatnya, porsinya ya. Kayak misalnya kalau porsinya yang sebesar ini, harus keluarnya pasti besar ini juga. Tidak bisa kecil, tidak bisa lebih besar. Gitu. Artinya kalau seorang pemimpin negara atau seorang pemimpin di sebuah daerah, ketika dia mengeluarkan sebuah maklumat atau aturan, harus jujur dengan aturan itu. Artinya perilakunya juga harus betul-betul sesuai dengan aturan itu. Ya, itu salah satu Jadi bacaan Qurannya kesamaan, harus fasih. ya, kesamaannya Pertama. harus fasih. Ya. Kemudian yang kedua, ketika ada 2 atau 3 orang yang sama-sama fasih, yang kedua dia harus punya hafalan yang banyak. Harus salah satunya punya hafalan Kalau lebih. bawa ke negara, Kalau bawa ke negara, ketika seorang pemimpin itu tidak memahami atau tidak tahu undang-undang. mengetahui undang-undang, perundang-undangan, itu ketika pada saat dia memimpin, itu dia bisa menyeleweng, dia bisa berbuat hal yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, atau bisa saja dia disetir sebagai boneka. Oh, jadi rakyat kasih bodoh-bodoh. Bisa, karena dia tidak paham itu. Tapi oligarki yang kasih bodoh-bodoh. bisa jadi seperti itu. Nah, makanya dalam perspektif masjid itu, seorang imam ketika sudah fasih dalam membaca Al-Quran, yang kedua harus memiliki hafalan yang kuat. Gitu. Sehingga Jadi kalau bawa ke negara, ya presiden harus paham undang-undang, pasal-pasal harus pasang. pasal undang-undang, aturan-aturan.
Ahli di bidang aturan. tata kelola. Dia harus pintar lah begitu, harus paham. Nah, ini ada kaitannya dengan al-fatana. Oh, fatona pintar ya. Iya. Harus pintar. Nah sekarang andai kata misalnya ada 2 orang atau 3 yang sama-sama punya hafalan misalnya 30 juz sama-sama. Yang ketiga itu dilihat siapa yang memiliki suara yang bagus. Suara yang bagus, yang merdu. Kalau dalam perspektif imamnya begitu. Nah, ini kenapa dalam persyaratan imam salah satunya harus punya suara yang bagus. Kenapa? Karena ini terkait dengan kekhusyuan dalam ibadah itu sendiri, ibadah salat. Jadi itu. kalau bawa ke negara Nah, supaya rakyat. nah sekarang kalau menurut kacamata beta terkait dengan suara yang indah dan bagus ini, artinya seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa seni, gitu. Jiwa seni harus ada. Iya. Seninya Baik seni dalam berbicara, seni dalam berperilaku, dan seni dalam style. Gitu. Harus tampil wah, bagus. Gitu. Kayak Ustadz Safir begini. Ya. Ketika seorang imam membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam salat itu dengan irama magam yang indah, yang bagus, kemudian didukung dengan vokal atau suara yang bagus, maka itu akan mempengaruhi jamaah untuk bisa mencapai tingkatan khusyuk. Gitu. Seorang pemimpin ketika memiliki retorika yang seni berretorika, kemudian memiliki seni dalam style, seni dalam berperilaku, itu akan mengundang simpati, mengundang ketaatan rakyat kepada orang pemimpin patuh itu. sing ada. semuanya terarah ke situ ya. Iya. Orang tidak berpikir yang Iya. lain. Jadi rakyat sembok melawang lagi. Bahkan orang yang mungkin pada saat itu ada dalam kondisi susah atau dia lupa karena Iya. mendengar pembicaraan Iya, itu. gitu. Kita Suara bagus. Ya. Oke, Saya lanjut. lihat ketika seorang pemimpin itu kalau tidak memiliki seni dalam retorika, seni dalam pergaulan, seni dalam berperilaku, itu sangat sulit. Mungkin salah satu contoh yang memiliki kemampuan retorika bagus Soekarno apa ya? Nah, contoh kita lihat seperti ya Busana cara baru. mantan presiden pertama, Ya. gagah, ya. Retorikanya indah, bagus, mengundang orang. Ketika dengar Bung Karno mau datang saja, itu seluruh aktivitas masyarakat yang di kebun di mana akan stop mau ingin ketemu dengan Bung Karno. Masya Allah. Kalau pemimpin seperti itu, subhanallah. Kita lihat Nabi juga seperti itu. Apalagi ya. Ya, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah itu sudah disambut Nabi, ini orangnya seperti ini, orangnya begini, karena sudah tahu bahwa Nabi itu memiliki seni yang indah, seni yang tinggi, begitu. Nah, begitu juga dia harus tahu seni dalam pergaulan, seni dalam berperilaku itu. Seorang pemimpin itu dia bisa tahu menempatkan dirinya ketika berhadapan dengan rakyat kecil. Ya, Berbeda dengan ketika dia berhadapan dengan para menteri atau pembesar-pembesar dan negara-negara lain. Itu beda cara, itu dibutuhkan seni dalam tingkah lakunya itu. Nah, kemudian kalau andai kata sama-sama atau 2-3 orang masih memiliki suara yang bagus dan memiliki magam atau lagu-lagu irama yang bagus masih sama, yang berikut itu menurut para ulama kita dilihat siapa yang lebih banyak punya guru. Gurunya lebih banyak. guru Al-Quran ini. Ya kalau imam dalam perspektif masjid Ya. imam. Guru siapa punya guru lebih banyak. Kalau punya guru lebih banyak berarti dia punya pengetahuan agamanya lebih dari yang lain. Berarti kalau presiden Kalau presiden minimal ya itu dia punya sekolah. stratanya, pengetahuan ilmunya lebih banyak. Artinya kan dia punya sekolahnya tinggi, banyak guru-gurunya, bukan hanya guru dalam perspektif sekolah saja, tapi ada ulama yang dia pernah dekati. Oh, guru spiritual. Guru spiritual juga ada dan sebagainya. Ya. Kalau itu berarti dia memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Nabi itu di zaman itu walaupun ada yang sudah lebih tua dari Nabi, tapi kenapa terjadi pemimpin? Karena Nabi ini punya ilmu yang banyak, memiliki guru yang banyak sampai
gurunya Jibril alaihissalam. Waalaikumsalam. Itu yang tidak bisa sahabat-sahabat mengalahkan nabinya di situ. Salah satunya. Iya, iya. Ya. Jadi kalau andai kata gurunya masih sama-sama banyak, yang berikut dilihat siapa yang pernah merantau, gitu. Karena yang sama-sama banyak gurunya, tapi kalau ada yang pernah merantau, maka dia punya pengalaman lebih banyak. Nah, Nabi si masa kecil itu dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berniaga ke negeri Syam. Itu Nabi pernah merantau. Sampai beliau usia 25 tahun menikah dengan Khadijah pun masih merantau berdagang. Berdagang. Sehingga Nabi punya pengalaman mengenal masyarakat itu banyak. Nah, kalau masih saja Sama. maka faktor yang berikut itu mungkin yang sering kita lihat orang mengatakan usia. Usia. Dari usia ini harus bukan, mohon maaf para pemirsa, bukan kita melecehkan yang lain, tapi usia ini paling tidak terakhir lah begitu. Kalau andai kata semuanya punya kemampuan yang sama dari sisi ini semua sama, Usianya sama. maka ya dilihat siapa yang punya usianya lebih. Gitu. Karena Sekarang usianya sama. menghargai. Sekarang kalau usia sama, ada satu faktor sebenarnya sebelum usia ini ada satu lagi Pak Dokter. Yang saya dapatkan dari tuan-tuan guru saya itu katanya siapa lebih gagah. Oh, gagah ini apa? Gagah fisik? Gagah fisik, gagah face itu penting. Nabi itu gagah, Nabi itu tampan. Jadi Ketika kalau seorang buka pemimpin yang tampan, yang gagah, itu juga mempengaruhi psikologi rakyatnya. Ya, gitu. Ketika baru melihat wajahnya saja, bilang ketua presiden paling gagah. Masya Allah, itu belum berbicara saja, itu sudah tunduk sebuah kepatuhan. Iya, iya. Begitu juga dengan Nabi. Sama halnya nih apa kopi ya, kopi kalau ketemu belum minum, ketemu baru cium dia aroma Iya. ya. Wah, apalagi minum. Kepala sakit hilang. Bayangkan itu sampai kegantengan dan kegahan Nabi itu, para ulama itu sampai mengeluarkan sebuah syair bahwa kalau kita tahu dalam sejarah Islam ini, Nabi yang paling tampan itu kan Nabi Yusuf. Ya. Saking tampannya itu Siti Joleha dan beberapa wanita di zaman itu melihat ketampanannya kagum sampai memotong jarinya. Tapi para ulama mengatakan bahwa kalau dibandingkan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Nabi itu baru Nabi pun gamis. Masya Allah. Itu artinya tampan gagah ini juga sangat mempengaruhi. Jadi dia bagian dari syarat imam, syarat dia mempengaruhi presiden, syarat pemimpin. Ketaatan ketaatan dari jamaah, dari rakyat. Nah, coba kita lihat Bung Karno saking ya kalau kita melihat gagah, wibawa, gagah begitu dia tampil melihat Masya Allah. Gitu. Jadi ini Luar biasa. salah satu faktor ini yang kadang-kadang kita juga lupa gitu. Tapi kalau andai kata sudah sama-sama tampan gagah, terakhir baru kita lihat usia ya. Karena usia itu kita harus tahu bahwa itu penting juga. Karena semakin kita diajarkan menghormati yang tua, menyayangi yang kecil gitu, menyayangi yang muda. Kalau sudah sama-sama, dia lebih tua. Nah sekarang kalau sama-sama tua, itu kalau sudah sampai tingkat itu, maka disinilah kita bicara tentang kebijakan yang diambil, karena sama-sama atau cari yang agak tinggi sedikit. Kalau itu tadi sudah masuk di persoalan gagah. Sudah masuk gagah. Iya, karena kalau sama-sama tua itu Pak Sarif dengan Pak Safri misalnya semua, kemudian dari fasih, dari hafalannya sama-sama, kemudian gagah suaranya sama-sama bagus, menguasai irama yang bagus, lalu sama-sama pernah merantau, sama punya guru banyak, usia terus sama-sama tampan gagah, lalu usianya sama, pasti di antara kalian berdua sudah tahu tidak ada ambisi di situ.
karena punya ilmu yang tinggi, akhlak yang bagus, pasti sudah. Karena baiat, Dibaiat. saya baiat, misalnya Safri bilang saya baiat Pak Sarif sebagai imam, sama seperti ketika Sayyidina Umar dan Abu Bakar di saat ketika Nabi wafat. Begitu orang melihat bahwa Sayyidina Umar lebih hebat dan ini sebagainya, orang melihat itu, banyak kaum muslimin yang ingin Sayyidina Umar untuk menjadi pemimpin, tapi Sayyidina Umar melihat tadi faktor tadi sama-sama dan sebagainya, semua. tapi Abu Bakar lebih tua, Dibaiat maka Sayyidina Umar membayat Abu Bakar. Masya Allah. Itu adab, itu akhlak, adab. Ketika negara diatur kayak begini, indahnya negara Woi, ini. luar biasa.